Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah serta teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seorang bijak mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkanlah nama saya Khairul Amri dari TPA As-Sunnah, Dusun Bontodato, Desa Kayuadi, Kecamatan Takak Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Ia berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi panutan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya untuk berbagi ilmu pada kesempatan ini dengan mengangkat sebuah judul ceramah, yaitu Birrul Walidain, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat agung. Pada beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara perintah hanya beribadah kepadanya dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Artinya, ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan juga firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan sesuatu pun dengannya, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Hal ini menunjukkan bahwa hak orang tua terhadap anaknya sangatlah besar. Untuk itu, seorang anak berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sampai durhaka terhadap kedua orang tua. Karena durhaka terhadap kedua orang tua termasuk dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita kecuali jika kita mendapati keduanya menjadi budak, kemudian kita membebaskannya. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Artinya, sesungguhnya seorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapati orang tuanya menjadi budak, kemudian dia beli sehingga menjadi merdeka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sepupunya
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah." Sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu amalan. Sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu amalan yang dekat kepada Azza wa Jalla kecuali berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga sahabat yang lain, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi law alantalahal kalama wa atamtahat ta'ama la tadkhulanna al-jannata majtanabtal kabair." Wallahi demi Allah, jika engkau bertutur kata lembut kepada kedua orang tuamu dan memberikannya makanan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang sangat menakjubkan dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama menebang satu pohon kurma. Padahal harga satu pohon kurma di masa itu sangatlah mahal, yaitu 1000 dirham. Usama membongkar pangkal pelepahnya untuk diambil jantung pohon kurma yang disebut jumar yang bisa dimakan. Orang-orang pun heran, pohon kurma yang begitu mahal, mengapa tidak dibiarkan saya tumbuh sehingga menghasilkan kurma-kurma yang selalu dipanen? Bukan justru dihancurkan untuk diambil jantungnya. Ternyata jantung pohon kurma tersebut Usama mempersembahkan untuk ibunya. Saat ada orang yang bertanya, Usama pun menjawab, "Inna ummi sa'alatni wa la tas'alani syai'an aqdir alaihi illa a'taituha." Karena ibuku memintanya, apapun yang diminta oleh ibuku, selama aku mampu, niscaya akan kuberikan kepada beliau. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk saya dan diri Anda sekalian dalam meraih sebuah pintu kenikmatan yang abadi, yaitu dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.